Lu kecilnya gimana sih? Begini gini, pokoknya ini. Enggak. Gimana? Gini. Dapat apa aja 2 tahun? Itu segala sampo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan, ketemu lagi dengan Om Wen. Di episode kali ini kita kedatangan Inyong. Thank you Nyong udah hadir di Om Wen. Walaupun menggunakan kemeja salah satu kru kita. Kurang informasi juga. Kayak gua lupa ngingetin kalau misalkan maksudnya pakai bajunya jangan warna hitam gitu. Walaupun tadi dia sempat nanya, "Emang kenapa Bang pakai kemeja hitam?" Terus gue bilang, "Ini lo lihat gitu." Dia mungkin pikir nggak akan sama warna ya. Berarti lo buta huruf ya. Nah, makasih. Tegang banget Nyong. Iya. Mau ujian sekolah apa gimana nih? Nyong, ini nama aslinya Muhammad Sofyan. Iya benar. Muhammad Ya kan? Sofyan. Dikenal dari konten kreator. Terus nggak lama kemudian muncul ke area publik dengan nama TV lah ibaratnya gitu, area TV. Terus sampai sekarang alhamdulillah terjaga. Menurut lu nih, siapa orang yang pertama kali menciptakan TV, Nyong? Kalau yang nyiptain sih nggak tahu ya. Kalau yang nyerpis ya tahu. Siapa? Icuk Sugiarto? Katanya nyerpis juga. Beda tapi. Nggak tahu ya berarti kalau itu ya. Tapi beruntung ya. Menurut lu beruntung nggak kita punya teknologi yang namanya TV? Oh, beruntung. Kenapa? Karena kita jadi tahu informasi. Keren. Dari situ. Keren. Oke, thank you ya. Iya. Ya gua mau ngomong apa? Orang minta tamu gua kayak udah berhenti di situ. Masa gua mau gali lagi gitu kan udah cukup. Lu kecilnya gimana sih? Begini gini, pokoknya ini. Enggak. Maksud gua lu kecilnya gimana? Sama bawelnya kayak begini apa pendiam? Pendiam saya, Om. Masa sih? Sumpah. Saya tuh di rumah sampai sekarang pun diem. Oh, di rumah? Iya, kalau di rumah. Orang lagi pada pulang kampung sendiri. Enggak. Ya lu lagi ngapain? Orang pada pulang kampung lu sendiri ngapain? Saya pendiam. Tergantian, begitu pada balik lu baru pulang kampung. Saya pulang kampung. Ya ngapain? Ya diem aja di kampung. Ya sama aja diem-diem juga. Saya pendiam Om, aslinya. Di rumah iya? juga iya. Karena dari kecil juga emang apa ya? Kagak punya teman saya dari kecil juga. Sombong, lu berarti sombong? Bukan, malah saya yang kagak ditemenin. Kenapa? Zaman kecil tuh saya ngerasain hidup tahu itu susah apa kagak ya? Menurut orang. Kalau menurut saya sedih dah. Sedihnya? Sedihnya tuh kayak dulu tuh main di area kampung saya gitu ya, berteman. Jadi kalau kita nggak punya sesuatu yang dia pada punya, kita nggak ditemenin. Misalkan temen lu nggak punya hidung, lu punya hidung nggak ditemenin. Gimana yang jelas maksudnya? Kalau bocah kan dulu kayak main nih Tamiya gitu kan. Tamiya. Main terus yang tembak-tembakan. Iya. Kita nggak punya nih, kita mau ngikut campur main gitu. Kagak boleh sama dia. Lah, terus nggak ditemenin. Begitu? Kayak begitu-gitu. Terus giliran kita ngambek gitu minta sepeda misalnya gitu ya. Ya bagaimana ya, orang tua kagak ada, nggak punya duit. Jadi di saat teman saya. Orang tua lu udah nggak ada dari umur? Duitnya bukan orang tuanya. Tadi lu bilang orang tua kagak ada. Duitnya. Oh, duitnya. Duitnya nggak ada. Ngomong yang jelas, dia mah setengah-setengah. Duitnya kan ya, orang tua nggak punya duit. Jadi kita dari kecil tuh ngerasainnya hidup kayak kagak punya teman saya, Om Wendy. Cuma gara-gara itu, maksudnya artinya di circle pertemanan lu waktu kecil, kalau lu nggak punya sesuatu yang dimiliki sama mereka, lu nggak ditemenin. Apa juga nggak akan sebaliknya ketika lu punya sesuatu itu sendiri, yang lain nggak punya, lu juga tetap nggak ditemenin dong? Kayaknya sih nggak mungkin saya punya itu. Soalnya di antara teman-teman saya yang paling susah hidupnya. Gitu. Jadi mainan yang lu punya waktu kecil apa? Ya main diri sendiri aja udah, saya mainin. Kagak ada. Lebih kecil ya. Ya tapi ngapain mainin diri sendiri lo ngapain? Kan bisa rambut apa-apa gitu Mendy, bukan juga yang dimainin. Oh gitu. Kan masih ada tutut kan masih ada. Betul. Berarti ngerasain main gangsing? Gangsing, panggal. Oh panggal. Oyo? Yoyo. Ah iya itu.
Ya nggak usah panik dong, nggak usah panik. Kan gua nanya. Kalau Oyo mainnya bukan begini dong. Gimana? Gini. Buka pintu, Buka maksudnya. pintu kan Iya, begini. gini. Apa dia mau minum? Iya. Gue benerin tuh Nyam, gue benerin. Aduh, yalah. Tapi inget gak masa-masa kecil lu pernah berantem sama temen lu sampai yang bukan nangis lagi, sampai luka misalkan, pernah gak? Kalau gue kan pernah nih berantem sama temen gue gara-gara mainan. Kalau saya berantem mah pernah gitu Pak Wendy. Cuman bukannya sampai luka, saya mah berantemnya bukan tonjok-tonjokan. Nah terus? Kalau udah kesebel gitu ya, berantemnya jorok-jorokan kayak empang gitu. Iya bener. Misalnya main umpet nih, yang jaga curang. Kita kan udah niat banget nih ya. Ntar giliran kita yang jaga, dia lagi ngumpet. Udah kita aja udah. Kita lu anuin? Begitu ya. Bukan maksud jorokin. Oh. Ya lu ngomong gak jelas dari tadi. Jorokin ke empang. Ya, kan bahaya itu empang. Empang ini buat berak. Iya. Lah iya kan bahaya maka gue bilang. Tapi kalau empang lu pikir gak bahaya? Maksudnya kalau empang yang pemancingan mah kan dalam. Iya. Kalau itu mah nggak dalam. Karena airnya udah ketutup. Iya. Udah nggak dalam. Saya mah nangis mulu bocahnya. Kalau diapain orang gitu. Saya dikatain bisa nangis kadang. Lah, ngapa begitu? Saya kadang gampang sedih saya mah. Orangnya. Misalnya saya dijahatin sama orang ya. Saya keingetnya bukan jahatnya dia. Saya ingetnya jadi kayak, buset, emak gua kalau gua tahu diginin kira-kira bagaimana ya perasaannya gitu. Lu mikirin emak lu? Iya, jadi mikirin emak saya. Makanya saya kagak pernah ngadu dari dulu Pak Wendy. Lalu lu simpen semua sendiri? Iya, maksudnya kalaupun saya ceritanya sama temen. Kenapa lu nggak mau cerita ke orang tua lu? Karena takut responnya akan seperti yang lu takutkan atau bagaimana? Saya takutnya gini ya, namanya orang tua kan ngeliat anak dia apa-apain gitu dijahatin kan pasti kesel ya. Takutnya orang tua malah jadi berantem sama orang tuanya dia. Power kita kurang banget gitu hidup. Jadi kalau buat kayak begitu gitu tetap aja kalah, mau kita menang mau kita benar juga. Kayaknya mendingan saya diem aja gitu. Diem aja saya rasain gitu sendiri. Dan lu akhirnya terbiasa untuk memendam semuanya sendiri dong? Iya, makanya saya bilang saya orangnya pendiam di rumah sama saya. Kalau lagi puyeng gitu ada masalah apa udah diem aja. Kalau ngadu juga kayaknya aduh percuma. Emak bapak saya udah kebangetan puyeng dari dulu juga pikiran saya. Ngurusin 4 anak gitu kan. Kayaknya kalau cerita nambahin beban doang gitu. Mulai kapan lo mulai kepikiran kayak gitu? Dari SD juga udah begitu saya bawa ini. Masa dari SD? Iya sumpah dah. Saya mau mendingan dijahatin orang daripada jahatin orang. Karena saya ngerasain dijahatin orang gimana rasanya. Apa yang momen dijahatin, apa yang membekas di lu sampai lu ngerasa bahwa gue nggak mau jadi orang jahat? Pernah dulu ya kayak pengen les gitu kan ya Pak Wendy ya. Jadi gurunya tuh kayak masih tetangga gitu. Emak saya kan pengen anaknya pinter gitu ngikut les ya. Gurunya udah bilang, udah kalau emang nggak ini nggak apa-apa ikut aja les. Tapi di dalam les itu saya kagak dianggap gitu, nggak dianggap sama gurunya. Karena, jadi kayak misalnya. Karena lu nggak bayar? Iya kayak nggak bayar terus jadi kayak kalau lagi sekolah gitu kan kadang nunggak gitu kan SPP ya. Terus kayak ngerasain sakit kayak di saat guru tuh bilang negor kita di depan murid lain gitu kayak ini kalau nggak bayar kagak bisa ikut ulangan ya gitu. Kayak hati saya sakit banget gitu. Itu pas kapan? Pas SMP. Masih nggak pernah cerita yang gitu. Dan lu nggak pernah sampein itu ke keluarga lu, ke orang tua lu, bahkan ke saudara-saudara lu, abang? Gimana ya kalau cerita pun kayak cuman dapat bilang ya udah sabar aja. Jadi kagak ada solusinya sih cerita juga. Ya. Tapi kan walaupun lu nggak dapat solusi, lu kan sedikit meringankan beban lu. Dulu kan bercerita tuh bukan berarti lu butuh solusi. Kadang-kadang orang bercerita hanya butuh didengar kan, supaya bebannya berkurang gitu. Berarti lu sudah memikul beban itu udah cukup lama dong. Iya makanya saya kadang ya sekarang udah alhamdulillah begini ya. Saya ngeliat orang-orang yang dulu begitu sama saya jadi sedih sama dirinya dia. Lu ngapa sih dulu pada begitu sama gua? Karena giliran gua begini lu doh ya pada nyesal gitu maksudnya. Nah itu jadi pertanyaan gua. Gimana orang-orang yang dulu mungkin berbuat kurang
tepat dan kurang enak ke lu, melihat lu yang sekarang bagaimana? Kalau dibilang berubah mah gitu sikap ya pasti berubah banget Om Edi. Berubahnya parah banget gitu maksudnya. Yang namanya kalau dulu kita, jangankan dia nawarin makan, kita main depan sama anaknya dia lagi pada asik pada makan segala macam sama emak bapaknya gitu. Karena kan kalau bocah kecil kadang disuapin gitu sama bapaknya gitu ya. Boro-boro kita yang namanya udah makan belum? Sini sekalian makan. Nah, tapi sekarang boro-boro ya kita lewat aja dipanggil kita. Makanya kadang saya mikir, ya kalau dulu ngapa begitu ya sama gue ya. Sekarang giliran gue begini, gue sedih niat lu. Kayak begitu. Padahal gue pengen berbuat baik gitu, saya pengen berbuat baik. Cuman kalau lu kayak begini, gimana ya rasanya saya gitu. Nah berarti lu terhadap orang-orang yang pernah berbuat jahat dalam tanda kutip ke lu, apa perilaku lu sekarang ke mereka? Apakah lu melakukan hal yang sama atau? Kalau buat ngebalas saya nggak ada Om Wendy. Buat ngebalas perilaku dia gitu ya, sikapnya dia zaman dulu sama saya. Saya pengen nunjukin gitu ke orang-orang yang nggak bisa baik sama orang. Sebenarnya kita ngelawan kejahatan mah udah berbuat baik sama orang itu. Kalau ya batu, kalau kita gedik pakai batu kadang malah pecah dua-duanya. Betul. Mending kita jadi air dah kita Jadi gitu air. Buat ngalahin batu. Jadiin lama gue air nih tes lama-lama tuh bolong batu. Rasanya begitu. Baru lu pakai deh kalau udah bolong. Ya buat tempat sabun. Gitu loh. Pikirannya jangan kemana-mana. Iya, kan bisa buat taruh tempat Benar, sabun. bisa. Buat mandi. Wastafel juga bisa. Bisa. Ya kan? Cuma emang airnya harus gede banget sih. Harus air terjun Iya. tuh. Iya, gede itu. Iya. Ternyata ya pastilah setiap orang pasti ada fase mengalami kerasnya hidup. Apalagi lu termasuk tinggal di Jakarta dong. Iya. Ya kan? Tapi kalau ngomongin masalah pendidikan lu berarti selesai di SMK. SMK lulus maksudnya? Lulus. Iya, saya juga ingat nebus ijazah sama bayar-bayar kayak tunggakan dari gaji saya kerja. Pertama kali kerja. Sebagai? Pramuniaga dulu di minimarket. Oh, lu udah awalnya kerja? Iya. Kerja pertama lu itu? Itu iya, pertama saya. Berapa lama lu kerja di Pramuniaga? Dapat berapa ya? Dapat 2 tahun, dapat 3 tahun gitu. Dapat apa aja? 2 tahun? Itu segala sampo. Maksud gua kan dapat ilmu. Iya, dapat ilmu. Dapat motor, dapat sampo lah. Lalu mainnya bikin supermarket sendiri deh. 2 tahun. 2 tahun tuh berarti. 2 tahun. Itu keinginan lu sendiri atau karena memang sudah sangat terpaksa melihat kondisi ekonomi pada saat itu? Ya dua-duanya, pengen kerja terus juga ngeliat ke situ juga iya. Maksudnya kan kadang kalau kita pengen kerja di yang kantor yang lebih bagus gitu dah misalnya ya, kita kan perlu namanya ijazah. Jadi kalau buat kayak ngelamar di minimarket pakai surat keterangan kelulusan masih bisa. Tapi kayaknya kalau yang lebih dari itu kita harus punya ijazah. Makanya saya pengen kerja gitu buat nebus itu semua. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Setelah lu lulus dari SMK, lu ngelanjutin pekerjaan lu di apa namanya? Walaupun katanya dengar kabar lu waktu masuk sekolah SMK itu lu sempat nggak betah. Gimana ya? Bukan nggak betah. Saya banyak pindah-pindah sekolah Pak Wendy. Oh, karena tugas ayah. Bukan. Kagak, bapak saya nggak tugas apa-apa, bukan. Dia mah Bukan. enggak, dia mah nggak punya PR, nggak punya apa dia mah. Jadi bapak saya mah udah lama nggak kerja Pak Wendy karena udah tua. Gitu kan ya. Yang ngebiayain saya kebanyakan tuh bos saya. Karena lakinya lumayan dah kerjanya gitu. Jadi dibantuin sama bos saya. Pindah sekolah gara-gara ada aja gitu kejadian yang bikin kita dikeluarin dari sekolahan. Apa? Nih, Dari pertama STM. Oke. Ya Lu kan sempat ya? STM? Iya, awalnya STM karena kan wah kerja di PT ini enak, kata saya begitu kan. Masuk STM. Jadi kalau di STM kan ada yang namanya penataran. Ya kan? Diajak katanya sama abang kelas, "Nyong,
jam pulang dulu kata dia. Kita jalanin namanya gitu. Ngebasis kata saya. Saya bilang, saya nggak bisa basis, bisa gitar saya bisa. Ngebasis gitu, gitu kan ya. Paham. Bilang, buset iseng juga kata saya gitu ya. Kemana jalannya? Ke daerahnya saya lupa, pokoknya jauh aja. Gitu kan, pikiran saya paling jauh main lubang buaya. Saya bilang gitu ya. Ini kalau sampai ngintip ke sono saya kuat pulang apa kagak nih kata saya nih. Orang-orang mah kali mati tawuran kebacok lah, saya mah keder matinya ini. Saya bilang gitu, ya kan ya. Baru jalan nih di depan gerbang, ada kali 200 meter gitu kan. Jalan rame buat gitu sama pelajar semua. Kepala sekolah saya liwat Pak Wendy. Naik motor gitu kan, tangkep lah 2 orang. Pas banget lempengan tangan saya yang dirambit dia. Ya kan, set. Udah gitu, saya nih pas mau jalanin, mau ke basis, tas saya ditukar ceritanya. Ya kan, nih bawain katanya BR. Saya makan nggak ngerti BR ya. BR apa sih BR? Ujian pakai dibuka, udah bawa aja. Ntar ketemu di depan sono, ntar kalau udah ada pelajar lain, lu kasih gua tasnya. Oh iya dah. Tasnya dibawa sama dia. Set, dibawa kan saya mau kepala sekolah. Dibuka, tuh dia celurit. Kata saya tukang sate, siapa yang naruh celurit kata saya. Emang tukang sate pakai celurit ya? Kata saya ada aja saya ini punya sate Madura kali bawa pakai celurit. Ditanya sama kepala sekolah ya kan, ini punya siapa? Saya bilang, saya nggak tahu namanya. Cuman kayak dia abang kelas, saya bilang gitu. Ya siapa namanya? Lah tahu, emang saya kenal, saya bilang gitu ya. Pokoknya saya ingat saya dia abang kelas aja, saya bilang gitu kan. Ya udah besok panggil orang tua, terus kamu saya bawa dari kelas 2 ke kelas 3, kita keliling kelas dia. Kamu ingetin muka yang mana? Gitu. Akhirnya kagak ada tuh abang kelas, tahu kali, bolos. Alumni kali. Entah alumni apa sih kagak ngerti dah. Atau sebenarnya itu anak sekolah lain, lu main ditarik aja, lu ngikut aja. Enggak sekalian saya dibacok. Iya juga sih ya. Bener abang juga. Kelas kayaknya mah. Abang kelas, cuma dia tahu itu masalah, akhirnya dia mungkin nggak masuk hari itu. Iya, mungkin nggak masuk. Dikeluarin. Terus gara-gara itu dikeluarin? Dikeluarin. Pindah lagi kan sekolah. Nah ini sama percis banget Pak Wendy. Jadi nih masuk ini bukan STM tapi administrasi perkantoran. Jadi ada ceweknya gitu di kelas. Ada nih teman-teman saya nih pada ngerokok di kelas. Saya emang nggak ngerokok kan, saya diem aja gitu. Cuman sekelompok gitu. Nggak lama kan namanya perempuan kadang kan ada yang osis-osis bawel gitu. Jemaat keluar gitu, kata sini bocah ngapa dia keluar buat kayaknya tegas buat jalan gitu buru-buru. Nggak lama guru saya datang, kelihatan dia ini pada ngerokok. Ini selain kan laki semua. Ke kantor semuanya anak laki. Iya saya ke kantor. Ke kantor suruh berjejer, diambil lagi nih tas-tas kita nih sama kepala sekolah, sama guru gitu. Set. Pokoknya masing-masing yang punya tas ini ambil sendiri ya, masing-masing tas yang mana kata dia gitu. Dibanting atu-atu, set. Tas saya mah aman. Gak lama ada yang bunyi, getak, buset. Bawa apa ini kuli apa pelajar? Saya bilang sampai getak begitu ya. Dibuka akhirnya kan, atasnya apa itu kata dia. Tas saya Pak, diambil teman saya. Set, dibuka isinya gear. Buset. Dikeluarin lagi saya tiba gara-gara gituan. Lah kok lo yang dikeluarin? Katanya apa? Ini kalau yang begini didiem ini teman-temannya masih sama kata dia. Kamu mau naik kelas gak? Kata dia. Tapi kalau mau naik kelas kamu harus pindah, jangan di sini. Kata sih emang ada aja sial mulu saya. Sedih banget gitu rasanya. Lah hampir sama lu kayak gue sebenarnya. Kenapa? Iya beneran modelan kayak begitu. Kena ini mulu sial ya? Kena imbas, kena sial. Nah, itu makanya. Bisa dibilang gitu, cuma ya udahlah, emang udah jalan. Tapi gue sih nggak sampai pindah sekolah gitu. Kalau itu dipindahin, emang kalau swasta kan mungkin dia mikirnya lebih kali ya, lebih ngeri nular ke yang lain karena swasta kan masih banyak yang kayak apa sih, yang sekolahannya masih Islam banget gitu. Bukan yang swasta kayak swasti. Masih Islam banget gitu Wendy maksudnya. Iya. Benar. Disuruh keluar. Tapi udah dengar kabar nih Nyong, katanya lu sempet ketahuan bawa bokep di HP pernah. Itu waktu zaman ini sebelum dikeluarin dari yang gara-gara bau gear. Jadi awalnya kan zaman dulu mah kan kalau musik kan kita mindahin memori ya. Iya. HP saya ingat banget dulu, HP Maxtron saya punya. Antena dari sini habis sono kena kali no. Ada antenanya Om Wendy. Iya saya ingat banget Maxtron. Iya. Bisa dipakai buat guru tuh ya. Nih. Iya. Kata saya kan, zaman dulu kalau ngisi lagu pasti ke warnet. Duit kagak.
kata saya kan. Mau ngisi bayar pakai apa? Iya. Pakai antena. Saya bilang kan nggak mungkin. Teman saya nih, wah ini bocah ini banyak nih apa lagunya gitu kan. Minjem apa? Ini lu memori lu. Gue pengen copy lagu kemari. Oh yaudah Nyong pakai aja. Gitu. Saya simpen di tas, belum sempat kita pindahin. Nggak lama raja HP. Set ya kan. Itu saat itu Pak Wendy, saya lagi punya perempuan, punya pacar. Punya pacar. Emaknya dia guru TU. Di situ. Ini HP siapa? HP saya Pak. Ntar ikut lu ke kantor. Kata saya ngapa HP gue ya? Langsung ngapa? Ini kamu dapat dari mana begini-gini? Apaan Pak? Ini video apa sih? Buset kata saya. Kata lu belum dipindahin. Enggak, maksudnya di situ kan memori udah saya masukin. Dibuka galeri ada gitu, belum kita copy ke kita belum. Ininya masih nempel. Iya, memori dia kan kita masukin. Iya. Otomatis kalau dibuka galerinya masuk tuh dia. Ya. Cuman kalau dilepas lagi nggak ada di HP kita. Iya betul. Cuman masih masuk gitu. Ya. Ini video siapa? Dari mana ini video? Video apa Pak? Ini buset bokep kata saya gitu ya. Iya. Lah Pak, saya mau bilang teman saya kagak enak kan ya. Iya. Aduh gimana ya? Saya nemu Pak itu memori, saya kata gitu kan ya. Jangan bohong kata dia. Lah Pak kalau saya bohong mas saya kagak bakal tahu itu ada gituan. Saya bilang pasti saya umpetin kalau saya tahu mak. Yang benar ini nemu apa? Iya dah itu punya saya. Saya bilang gitu ya. Udah itu. Gurunya anaknya pacaran sama saya dibilangin. Nyangkanya anaknya diapa-apain kali sama saya udah ya. Ya kan? Pikiran itu emaknya. Iya. Kata dia gini, wajar. Kata emaknya begini. Udah berapa lama kamu pacaran sama anak saya? Belum ada seminggu Bu. Oh gitu ya. Besok jangan pacaran lagi sama anak saya. Lah emang apa Bu? Ini HP kamu udah digini-gini. Buset dalam masa saya ngeri digituin kali anaknya kan ya. Kata saya. Aduh iya dah Bu. Saya bilang gitu ya. Iya dah kagak dah saya gak pacaran lagi gitu kan ya. Baru saya jelasin ke anaknya pas ini. Pas udah kelar itu panggil lagi orang tua. Gara-gara tuh bokep. Kata saya. Maksudnya kalaupun ada kejadian begitu, saya pengen ngerasain enaknya dulu orang mah ya. ini mah belum pernah ngerasain kayak gitu. Langsung Pak, sial ya. Langsung sial mulu. Lah tawuran ya kagak ngikut tawuran, baru buat mau jalan kena. Ini lagi teman saya dongo emang saya bilang pakai bawa gear kata saya. Lu tawuran kagak jadi ke tukang becak, bawa gear. Saya bilang, aneh banget gitu. Saya tahu biar dia nggak pernah tawuran. Biar gaya doang iya kali. mungkin. Padahal saya bilang, lu kagak pernah tawuran ngapain lu bubu ginian. Saya bilang gitu ya. Terus juga dulu tuh pengen banget kerja sesuai hobi gitu Om Mendy. Iya. Bukan masalah kerjanya enteng apa gitu. Dibilang enteng mah kagak, nggak enteng karena ngandelin otak puyang juga pala gitu kan. Pusing. Cuman agak lebih bahagia aja gitu ngelakuinnya, ngejalaninnya bisa ketawa-tawa. Bener. Nah berarti mulai masuk ke acara TV. Acara pertama lu apa? Lapor Pak. Iya lapor Pak. Dan gua lumayan amazed juga sih, maksudnya ada beberapa mungkin orang-orang yang seru, lucu, bagus di media sosial, tapi begitu masuk ke ranah TV kan pasti auranya berbeda. Iya. Banyak mata nonton, kameranya banyak, ada skrip juga yang bermain di situ, ketemu sama pemain-pemain dan segala macam. Ada yang diem pada akhirnya, ada yang nggak bisa ngimbangin. Nah lu termasuk yang menurut gua, wah oke juga nih bocah. Ibaratnya ternyata ada skill yang kalau lu makin biasa makin jadi gitu. Kenapa lu bisa sepede itu pada saat lu ketemu dengan ruang baru untuk berkreasi? Ini bikin pede gitu. Kan sebelum bikin konten saya tuh udah nyoba kayak yang lenong gitu Om Mendy. Oh pernah? Iya, tapi bukan lenong yang sanggar kalau saya. Lenong sama tongkrongan aja gitu. Kayak misalnya ya Robun nih gini. Di satu kampung kita kan kalau Agustusan kan ngadain panggung. Betul. Kita panitia ini. Panitia mah jangan ngarepin duit. Bisa makan tiap bikin apa aja udah alhamdulillah, ngerokok kan gitu pikiran ya. Maksudnya. Terus cara buat nyenengin kita dari yang kita lakuin apa? Naik panggung kita. Yang ngeband. Yang mau ngelawak gitu kan. Nah, udah tuh kita ngelenong. Ada sebagian yang lenong. Jadi kita ngelenong. Nyong kita bikin cerita apa? Zaman-zaman dulu aja bang kita
kita ini film-film jam dulu kayak misalnya Pitung, walaupun kita ceritanya ngawur, yang penting kita benang merahnya Pitung sama siapa aja gitu. Begitu. Nah, ntar tinggal kita susun deh bang, kata gitu kan, kita ngerempuk nih bareng-bareng sama abang-abang pada. Yaudah, ntar lu masuk sini Nyong ya sama dia. Lu jadi si Anu, lu berantemnya sama ini misalnya gitu. Terus gue masuk bawa perkara ini gini-gini. Oh ya udah. Yang dipikirin sama saya bagaimana caranya nyeletuk lucu aja. Saat itu gitu. Kayak dandan lo saya pertama-tama suruh tampil. Mendi. Jadi yang tampil sama saya bukan seumuran saya. Yang seumuran Om Mendi. Jauh. Iya, saya paling kecil. Didandanin jadi perempuan. Karena dia tahu saya punya konten si Jenap. Iya. Jenap mah biasanya saya pakai kerudung. Iya. Ini banci ngabisin. Iya. Ya kan pakai rok nih. Jadi ada temen saya yang dulu dagang gitu ya. Dia jualan kayak rok mini gitu, warna merah, saya inget banget. Bahannya kayak parasut. Jadi kalau kita diri tegas dikit nih, itu bener-bener nyeplak gitu kan ya. Terus pakai tank top gitu, segala kos kaki apa udah kubet aja sini kan. Udah main aja gitu, wow dibopong segala macam, wow ketawa det, lagi asik-asik main, kita duduk di bangku, saya madep begini. Buset, emas saya lagi begini. Buset, kata saya emas saya. dong ditonton emak. Cuma penampilan saya begitu sama Andy, pikiran saya. Buset, gue doang ini kayaknya emaknya yang rasa-rasa ragu gitu melihat anaknya bener ini. Pikiran saya gitu ya, kata saya. Awal-awal dikasih peran begitu. Terus tiap tahun begitu, terus sampai yang senior udah pada kerja, udah pada punya bini nggak bisa ngelenong, kita yang nerusin gantian sama anak-anak kecil gitu. Kita suruh begini bocah begitu gitu. Nah, ini gue baru tahu, berarti wajar aja. Maksudnya ternyata lu memang udah ada sedikit ilmunya gitu, ibaratnya gitu. Lu udah ada persiapannya, bukan yang bocah kosong yang wah gua nggak tahu lapangan nih, gua asal aja gitu. Ternyata lu memang udah ada bekalnya lah. Ya udah pernah gitu udah ya. Pernah gitu, itu, walaupun ya ruang lingkupnya berbeda. Beda. Tapi balik lagi, kan ada juga orang-orang yang lu nganggap bahwa wah gue seru kok di tongkrongan, tapi begitu dihadapkan sama kamera belum tentu juga. Iya. Pasti bisa juga tiba-tiba kicep juga gitu loh. Kita sekarang bahas masalah percintaan lo. Iya. Udah mau nikah katanya? Pengen, saya mau nikah mau pengen banget. Kemarin gue sempat ketemu juga waktu premier filmnya Gilang. Oh iya. Udah lumayan lama tuh. Apa yang Star Syndrome? Iya, film, iya. Iya, duduk berdua sama cewek gitu. Siapa Nong? Pelayan sini. Cantik ceweknya, jilbab. Kemarin mah songkoan. Hah? Kemarin songkoan. Laki dong berarti. Alhamdulillah, jilbab gitu. Cantik ya. Ketemu di mana Nyong? Ya kalau ketemunya nih ya, sebenarnya saya mah orangnya dibilang, kadang orang bilang saya, Nyong lu kagak danta ada jadi orang. Kagak data? Iya nggak jelas gitu nah, kadang. Iya. Ditanya, lu kenal dari mana Nyong itu perempuannya? Dari story Instagram. Beneran Om Mendi. Orang saya nih, saya lagi besoknya pengen posting story produk. Iya. Saya pengen tahu hari ini nih berapa orang sih yang nonton story saya pengen lihat. Ada tuh lah, ini perempuan siapa ini cakep ini. Lihat, buat. Lah aku nggak follow saya kata saya itu ya. Tapi dia ngeliat story saya. Saya follow saya bilang gitu. Saya follow dek aja. Nggak lama di follow back sama dia. Duh iya di follow back saya bilang. Saya DM, saya ajakin kenalan. Dia girang banget katanya. Iya. Girang banget kan gini kenal set ketemuan. Lu tau gak kenapa dia girang? Kenapa kamu nih? Yang mau dia emang baru lu. Alhamdulillah. Ada yang follow. Alhamdulillah. Akun baru mungkin dia. Terus? Udah tuh saya ketemuan ya kan. Saya tuh dari dulu Om Mendi, saya nggak bisa gitu ketemuan sama perempuan timbang sendiri saya. Nggak bisa saya. Bingung saya mau ngomong apa. Lalu terus berarti kalau jalan pasti bawa temen? Saya ajak teman saya. Oke kemarin tuh? Iya. Iya. Itu kan berempat saya. Iya berempat. Kagak bisa saya berdua doang. Saya ajak ketemu kan. Jadi ketemuan biar dia nggak usah pakai jauh-jauh. Jadi depan kerjaan dia kayak ada mall gitu dah. Ketemuan situ aja. Saya bilang iya udah. Saya datang. Kata saya ini bocah diem banget. Gitu. Wah resep diem gini nih.
nurut gitu. Iya, iya. Saya suruh nonggeng dia nonggeng gitu. enggak maksudnya kalau dia kan dia enggak soalnya pernah gini. Soalnya pernah gini, Bang, tali sepatu saya copot. Ya udah nonggeng ini. Oh, nonggeng. Ikat tali sepatu, iya. Kalau begini depan kita kan nggak sopan. Iya, benar. Iya. Lah saya mah Om Andi, misalnya dia duduk gini nih, somelin saya mah. Kenapa emang? Kaki lu sono, pantat lu sini ya. Nakal ya. Inyong nakal nih. Kan maksudnya kalau dia mau naik mobil pun ya sinian di pinggir buat pintu. Bener. Pintu Takutnya bisa ketabrak. Iya. Kan maksudnya gitu. Dan ternyata pacar lu tuh ponakannya asistennya Cing Abdel. Iya. Saya baru tahu di saat Lebaran Idul Fitri Idul Adha ya. Saya main ke rumah neneknya nih perempuan. Neneknya bilang. Siapa? Ponakan asistennya yang mana? Bang Ocit. Bang Ocit. Iya. Si Ocit, oke. Nah, taunya saya main ke rumah neneknya. Itu belum tahu tuh kalau dia ponakannya Bang Ocit. Nggak lama saya habis main dari sono. Si Bang Gilang Dirga asistennya pada nih bikin story pada sama Bang Ocit ngetekin saya. Wah lagi deketin ponakan gua nih. Kata dia apa ya? Sikat apa gitu ya. Dah ini siapa sih Bang gitu ya. Saya DM dah asisten Bang Gilang Dirga. Bang itu emang siapa Bang? Tak juga lu tahu nggak lama saya ditelepon. Lu lagi deket sama siapa? Perempuan. Kagak emang belum pacaran sama nih perempuan. Orang yang Bang Gilang Dirga nelpon saya. Kagak ada yang bener kata dia. Si Anu namanya ini. Loh kok tahu nama dia? Saya bilang. Itu kan ponakannya si Anu, Bang Ocit. Pikiran saya Ocit Wakwau awalnya. Awalnya saya nggak tahu soalnya. Bang Ocit Wakwau pikiran saya kan. Bang Ocit ini ubur-ubur. Bukan asisten Cing Abdel yang kemarin ketemu di Indosiar gini. Yang mana kan ada dua, yang gemuk apa yang kurus? Yang kurus. Oh. Iya. Saya screenshot, saya kirim ke tuh perempuan. Iya katanya itu. Om aku tuh dia. Oh. Nah, berarti udah mantep tambatan hati. Iya. Insya Allah ya dah. dilancarkan ya. Amin ya Allah. Berarti gak sia-sia lu selama ini kan lu pernah cerita juga ke gue kalau lu gak pernah nih. Berarti apa pengorbanan perjuangan lu untuk nahan gak pernah itu terbayarkan ya. Ya Allah. Ya alhamdulillah maksudnya alhamdulillah ya. Ntar kan ya iya ditahan ya, gitu tahan lu dapetin jodoh bener, gitu lu. Ya. Ngapain begitu masa begitu udah dapet calon malah lu itu ya percuma dong. Juga. Ya maksudnya tahan bentar lagi kan nikah gitu. Udah gitu sama nih perempuan saya juga kayak nggak berani ngapa-ngapain gitu men. Karena saya kalau nih ya kayak misalnya balik bukan gitu maksudnya. Nih ya Omen. Iya. Maksudnya begini ya. Orang mah nggak usah ngomong ya. Saya takutnya begini nih. Iya. Saya kalau perempuan yang dia rada-rada miring jalannya saya berani. Tapi ini lempeng gitu dia. Jadi kayak takutnya maaf bukan jodoh. Kita udah bagaimana sama dia, kagak jadi. Saya ngeri dia bagaimana. Berarti lu enggak, tapi gini ya. Enggak. Tadi kok udah kan tersirat kan dari jawaban begitu. Kalau jalannya miring sih ya saya maksudnya kalau saya mungkin ya kalau dapat perempuan yang enggak begitu mungkin bisa jadi. Oke. Cuman karena dia saya ada kesian juga, terus ngeri juga. Apalagi ruang lingkupnya ini udah kelihatan ini. Iya, circle-nya ya. Buat saya iya. Jangan memilih untuk tidak melakukan hal itu bukan karena kasihan, tapi menghargai. Menghargai juga gitu. Dia udah baik gitu. Iya, karena bukan hanya karena dia udah baik. Artinya kan dia belum menjadi milik lo gitu. Benar. Berharapnya kan dia jadi milik lo, ketika udah jadi sepenuhnya milik lo ya udah. Baru udah. Halal kan apapun halal. yang kalian lakukan gitu. Umur berapa sekarang, Nyong? 28. Ketika sekarang lo sudah bisa dibilang
alhamdulillah berhasil, bisa mencari rezeki sendiri, tidak menyulitkan orang tua lagi secara finansial gitu misalkan. Apa yang lu mau lakukan buat orang tua lu dan juga? Saya pengen buat gitu ya. Yang pertama udah alhamdulillah ya, maksudnya pelan-pelan gitu, rumah gitu ya. Terus kedua pengen kayak dia berangkat haji itu kan. Terus juga yang keluarga nih, yang saudara-saudara kan masih banyak yang susah gitu ya Om ya. Pengen banget gitu bantu gitu. Entah dia pada pengen ngapain, ayo dah kita bantu gitu. Kalau kita bisa bantunya yang enggak semua gitu, tapi pengen rasanya ngebantu gitu. Terus juga apa ya? Pengen berguna saya. Karena dari kecil pun kadang ya saya jangankan sama orang lain, sama saudara sendiri kadang juga dianggapnya dari dulu tuh karena badar itu kan yang dikeluarin dari sekolah. Kadang kita diomelin sampai dibilang lu emang anak yang kagak bisa, yang gak bakal bisa banggain orang tua lu. Dari kecil gitu kan. Lu cuma bisa nyusahin doang. Kalau tau begini mah lu jangan mendingan ngikut emak bapak lu. Kalau mau lu sendiri aja no hidup. Itu bahkan dari keluarga lu sendiri? Iya, kadang gak mau keluarga sendiri. Makanya kadang sekarang gak dendam kagak, cuman kadang pengen nunjukin gitu ke keluarga gitu. Kalaupun kita udah digituin dulu, pasti dia ingat sama omongan dia, perilaku dia yang gimana ke kita. Kita pengen nunjukin, nih entar lu punya anak, gue pengen nyontoin anak lu begini. Jadiin emaknya mah pada begitu sama gue apa bapaknya. Yang penting anak lu jangan pada. Kudu berguna gitu sama keluarga gitu. Keluarga seapa juga, mau sejelek apapun kita, tetap aja itu keluarga kita. Nah orang tua lu sebenarnya ngebentuk lu kayak gimana sih didikan mereka? Kalau bapak, sosok yang seperti apa bapak sama ibu? Bapak saya keras banget, Amin. Saya dulu sama-sama, saya juga sebenarnya saya bisa dikerasin, tapi nggak bisa yang namanya harus dipaksa. Kalau pengen tegas sama saya tegas, tapi nggak usah pakai kayak ngebentak segala macam. Saya kalau dibentak gitu keinget sama saya. Pasti. Keinget terus padahal saya kagak pengen saya ngelakuin begitu ntar tua gitu. Cuman saya jadi ngerasa ya Allah, orang tua jangan ngebentak begini dah, kita kalau udah punya anak gitu ya. Kadang kalau orang tua saya yang bapak kebangetan keras gitu. Kalau ya mukul. Jadi kadang anaknya lebih nurut dibilangin sama emaknya dibanding bapaknya. Kadang sekarang pun saya sama bapak nggak begitu deket banget, lebih deketnya tuh sama emak gitu. Maksudnya kalau emak tuh lebih kayak anaknya bader, diomelin terus habis itu dibilangin yang bener gitu. Jangan begitu, emak bapak lu udah tua, ntar empok lu abang lu udah pada kawin punya anak, terus gue udah meninggal, lu nggak bisa minta tolong sama siapa kalau masih begini aja. Jadi lebih bisa saya terima gitu. Begitu. Terus juga dari kecil saya nggak dimanjain, kagak ada. Dulu itu mas saya sempet ngurut gitu, Omen. Saya ingat banget waktu kecil empok saya pada sekolah, abang saya sekolah, bapak saya kerja. Saya masih umur ya paling 3 tahun atau 4 tahun, saya ditinggal dikunci dari depan. Dari luar. Sendiri. Jadi saya udah dididik nih dari kecil. Mak pergi dulu ya ke rumah ibu anu. Ntar emak beliin misalnya kayak permen apa gitu, apa susu apa. Ini emak tutup dari luar ya. Kompor jangan dinyalain, jangan main-main api. Gitu ya. Kalau mau makan, nasi di situ. Kalau lauknya di situ. Buset. Saya udah begitu, men. Ntar nih empok saya pada pulang nih sekolah. Kayak misalnya zaman dia PKL. Kadang kalau orang PKL di PT atau di kantor kan dia dapat susu. Kadang tuh dibawa pulang sama dia. Kita sampai berebut nih, empok sama adek. Pengen minum susu. Segitu susahnya. Iya. Maksudnya ya kita kadang kan adek pengen, kita tahu nih empok kita pulang tapi bawa susu. Sekali-kali gue pengen banget lu ngasih gue susu. Kadang kalau dia lagi pengen minum kita sampai berebut dulu. Yaudah orang paro gitu kan. Paro. Gitu. Kita pulang nih, emak saya pulang gitu. Pas saya pada sekolah. Kadang saya makan belum sampai habis banget.
Kadang saya udah ketiduran di dalam lemari. Saya sering banget zaman kecil main di dalam lemari. Kenapa? Lemari gede. Karena nggak punya temen mau main sama siapa, jadi main di dalam lemari. Bikin gubuk-gubukan pakai kain di depan lemari. Udah mainnya sendiri gitu, hanteng. Dari kecil begitu saya, Om Edi. Tapi lu gedenya tidak merasa akhirnya lu jadi orang yang introvert kan? Tidak menjadi orang yang tertutup kan? Tertutup malah di rumah saya. Di luar saya kagak pernah tertutup. Saya kayak bagaimana ya? Saya kadang pun cerita sama temen, kagak mau yang sedih-sedih saya kadang. Yang seneng aja gitu. Sedih pun gak sedih banget. Kayak paling ngalamin kehilangan apa itu begitu doang. Kalau yang kayak sedih lagi dapat masalah ini gitu. Ya jari ini udah sendiri. Di rumah kagak cerita, di luar cerita yang kagak begitu banget ceritanya gitu. Ya tapi satu hal yang pasti lu harus berdamai dengan kondisi itu. Benar. Nyong. Nanti ketika lu berumah tangga, lu berpikir bahwa gua tidak mau bersikap sama memperlakukan anak-anak gua seperti orang tua gua memperlakukan gua. Benar. Tapi kalau lu belum berdamai dengan kondisi itu, lu belum memaafkan kedua orang tua lu, bener-bener di dalam hati lu pasti akan melakukan hal yang sama. Karena itu yang gua alami. Kalau saya maafin mah alhamdulillah saya udah maafin banget. Saya dari dulu juga nggak ada kayak niatan dendam, nggak ada Om. Cuman kalau keinget mah pasti. Nah itu. Karena nggak bisa dilupain sampai mana juga. Ya itu yang harus gua bilang, itu yang berdamai dengan diri lu yang belum. Lu harus cari momentumnya, lu harus ketemu orang yang tepat untuk mendamaikan lu dengan masa lalu lu. Kalau enggak, lu akan melakukan hal yang sama dengan apa yang orang tua lu lakukan. Sama persis dengan apa yang gua alami gitu. Jadi walaupun kita bilang gua udah maafin lu, gua nggak mau begini, gua ternyata tetap ngelakuin kayak gitu. Karena apa? Alam bawah sadar gua, apalagi yang tadi lu bilang, gua paling nggak bisa nih dibentak-bentak, dimarah-marah segala macam, keinget di gua. Iya. Nah memori-memori itu tuh yang tertanam di alam bawah sadar lu, yang secara tidak langsung keluar ketika lu bersikap gitu. Nah itu yang bahaya aja. Bahaya artinya karena kan lu nggak mau itu lu lakukan, tapi ternyata itu lu tetap lakukan. Pasti nanti akan ada pergolakan di elunya gitu. Loh kok gue masih begini sih? Kok gue gini sih? Kan gue nggak mau, kan gue nggak suka diginiin gitu. Nah itu lu harus cari cara nanti, cari momentum yang pas. Dipikirkan baik-baik lah pokoknya itu. Nyong, ada gak 3 hal yang banyak orang belum tahu dan lu nggak pernah ngomongin dimanapun? Saya tuh cuek banget ya. Terus kedua saya tuh gampang sedih. Ketiga saya sebenarnya orang yang bisa ngebales sesuatu yang bikin saya sakit hati, tapi ngebalesnya bukan dengan kejahatan. Saya ngebalesnya kayak mau ngajarin orang itu buat nggak apa-apa lu begini, yang penting gue jangan. Di saat lu butuh gua nggak bakal perlakuin diri lu sama seperti lu ngelakuin diri gua dulu. Nah kalau cueknya kayak gimana cuek lu? Cuek, saya nggak peduli omongan orang. Dibilang ya banyak sih dibilang kayak artis doang misalnya gitu. Masa artis begini, emaknya masih begini, keluarganya masih begitu. Terus artis doang, masa nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Lu nggak boleh kayak begitu Nyong, pikirin dulu yang ini dibanding yang itu. Selama menurut saya itu bener positif, saya kagak mau peduli. Yang saya lakuin bener, yang saya lakuin positif, saya nggak peduli omongan orang. Terus yang ketiga yaitu saya dendam tapi nggak dengan jahat saya balasnya. Baik, tapi nggak ada kayak niatan songong gitu. Main kayak kadang mungkin ada orang yang kayak begitu kan. Makan lo, mari lo gini. Enggak, cuman kayak gue kalau lo begitu sebenarnya dulu gue sedih nyet lu. Karena gue pengen kayak nih, lu lihat apa orang yang dulu lu giniin,
masih bisa begitu ke lu. Sebenarnya kalau menurut saya jadi orang baik mah lebih gampang daripada jadi orang bener. Orang baik sekedar, Nyong minjem helm, gue mau pergi ke sono, ya kita pakai. Dibanding orang bener, Nyong lu udah sholat belum? Nyong lu udah sedekah belum? Nyong lu udah berkorban belum? Nyong lu udah berangkatin malu haji belum? Tuh buat bener menurut saya susah banget dibanding baik. Baik mah gampang banget menurut saya kalau kita mau. Ya semoga sih makin hari banyak tempaan dari dunia inilah. Dan lu juga kan ngerasain susahnya dari dulu gitu. Bukan yang tiba-tiba langsung seneng, enggak kan. Dari tempaan keluarga, dari tempaan lingkungan, dari tempaan pekerjaan, ya bikin lu makin kuat, makin hebat, dan nggak melupakan sama janji-janji lu untuk tetap jadi orang baik, berbuat baik sekeliling lu, dan bahkan mungkin bisa menyenangkan orang-orang sekeliling lu dan melupakan apa yang pernah mereka lakukan buat lo gitu. Apalagi di hal-hal yang mungkin kurang tepat. Nyong, satu kata yang mewakili hidup lu apa, Nyong? Tulus. Ponakan, hidup tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi dengan telapak tangan kita bisa membuat hidup kita jauh lebih baik lagi.